Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my lovely students, ketemu lagi nih dengan Miss Manja pada channel Ili Seru. Oke, how are you today my students? I hope all of you is well. Amin. Yuk belajar materi baru hari ini bersama-sama ya, kita mempelajarinya. Baiklah, hari ini Miss akan memberikan satu materi yang benar-benar menarik, yaitu materi tentang teks deskriptif. Ayo gimana? Udah pada seneng belum? Dengar judulnya doang nih. Seneng dong? Makanya stay tune on my channel dan yuk di subscribe dulu ya channelnya. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian dari deskriptif teks. Pasti anak-anak sekalian bertanya-tanya, apa ya Miss pengertian dari deskriptif teks itu? Tenang anak-anak, di sini Miss akan memberikan pengertiannya. Jadi, deskriptif teks adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu yang seperti apa nih Miss Manja yang dideskripsikan? Baiklah, sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa aja. Bisa itu hewan, benda, lokasi, dan masih banyak lagi nih. Nanti akan Miss berikan contohnya ya. Untuk itu kita lanjut nih pada bagian yang kedua. Yap, yaitu generic structure dari descriptive text. Apa ya generic structure itu? Generic structure itu artinya bagian-bagian dari teks deskriptif. Ya, yang pertama adalah identification atau identifikasi. Jadi, identification atau identifikasi adalah pendahuluan nih berupa gambaran umum tentang suatu topik. Jangan lupa ya, topiknya tadi ada person, terus animal, place, and thing. Good job anak-anak. Kemudian kita masuk nih pada generic structure yang kedua, yaitu description atau deskripsi. Ya, description adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau bagaimana suatu benda itu dideskripsikan. Oke, jadi ya hanya ada dua bagian pada teks deskriptif, yaitu identification dan description. Cukup mudah ya untuk diingat. And then look at the picture. Do you know this animal? Alright, this is a cat. Ya, benar sekali anak-anak. 100 untuk kalian. Ini adalah seekor kucing. So, yuk kita sebutkan ciri-ciri dari a cat atau kucing ini. Udah bisa dong menyebutkan ciri-ciri dari cat. Kenapa Miss bilang seperti itu? Karena materi sekarang itu masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu atau yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang simple present tense. Kalau anak-anak sudah lupa, bisa kok memutar kembali atau memutar ulang video yang telah Miss jelaskan sebelumnya. Oh iya anak-anak, pada teks deskriptif ada loh yang namanya language feature. Iya, language feature itu adalah fitur-fitur bahasa yang digunakan pada teks deskriptif. Tetapi di sini Miss akan fokus pada vocabulary atau kosakata-kosakata yang ada pada teks deskriptif nih, yaitu seperti kata sifat. Ya, jadi kita fokus dulu ya tentang vocabulary, yaitu yang kata sifatnya. Baiklah, Miss akan membawa anak-anak kembali pada gambar kucing tadi. Ayo kita sebutkan ciri-ciri dari a cat itu seperti apa. Alright, semuanya benar. Yang pertama, kita mendapatkan kosakata tiny. Kalau kita buat kalimat, it is a tiny cat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cute. Contohnya, it is a cute animal. Lanjut, kosakatanya yaitu fur and smooth. Kita buat kalimat, it has smooth fur. Next, ada tail. It has a tail. Iya, tail itu ekor ya. Di sini Miss juga menambahkan kosakatanya yaitu colors. It is an orange cat. Iya, kalau dia warna itu sebenarnya kalau kucing lebih dari satu ya warnanya. Kadang ada black and ada white. Bebas sih kalau anak-anak mau buat apa. Agar lebih memperkaya vocabulary kita, Miss beri satu contoh lagi. Iya, mari kita lihat dulu hewan yang ada di layar ini bersama-sama ya anak-anak. Hewan apa itu? Ya, benar, elephant. Ayo, siapa yang bisa nih membuat atau memberi vocabulary dari hewan elephant atau gajah ini?
Kalau kita lihat ya, pertama kali hewan gajah itu memang yang paling pertama kita pikirkan adalah besar, dimana bahasa Inggrisnya itu adalah big. Kita compose kalimatnya menjadi it is a big animal. Oke, next vocabulary yaitu trunk. Kita buat kalimatnya it has a trunk. Trunk di sini itu adalah belalai. Oke, lanjut nih vocabulary yang selanjutnya ada ears. It has two big ears. Vocabulary yang terakhir anak-anak yaitu tusk. Artinya gading. It has tusks. Iya, hewan yang memiliki gading itu adalah betul sekali elephant atau gajah. Alright, baiklah dari semua penjelasan panjang tadi mengenai descriptive text, apakah ada nih yang masih ingin bertanya? Atau kira-kira masih ada di antara penjelasan yang Miss berikan tadi yang masih kurang paham atau kurang mengerti? Oke, silahkan bertanya jika masih ada kebingungan juga. Tidak apa-apa, boleh berikan komentar di kolom chat. Tetapi jika tidak ada, maka topik lain akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak anak-anak yang hebat atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan benar-benar diaplikasikan dan dibuat contohnya ya. Oke, see you on the next video.